permasalahan IPS pada aspek siswa, di mana permasalahan yang terjadi pada siswa dalam pembelajaran IPS yaitu seperti siswa belum aktif di dalam kelas yang ditandai dengan siswa jarang untuk mengeluarkan pendapat maupun bertanya, dan terkadang siswa seringkali ribut bersama teman-temannya saat proses pembelajaran berlangsung, dan siswa masih belum aktif dalam kegiatan kelompok. Adapun solusi untuk membuat siswa bisa aktif dan tertarik pada pelajaran, guru di sini sangat berperan karena diusahakan seorang guru harus bisa mengkondisikan siswanya untuk bisa terlibat aktif dalam diskusi kelas, dan diusahakan murid harus dalam kondisi siap menangkap semua pelajaran yang dibahas di dalam kelas. Guru dituntut untuk mengajar siswa dengan cara kreatif dan inovatif, agar siswa lebih tertarik terhadap pembelajaran tersebut dan tidak cepat bosan. Guru harus pandai mengajak siswa untuk berpikir bersama tentang materi yang sedang dibahas. Dengan begitu, murid akan merasa tertarik. Adapun solusi lainnya yaitu kita misalkan pada materi sejarah. Guru menggunakan metode drama di mana murid sebagai tokoh pemeran dalam sejarah itu. Gagasan dari kami yaitu dengan mengadakan tafakur alam dengan beberapa kelas yang belum dikenal setiap 3 bulan sekali. Tafakur alam diadakan untuk permasalahan pada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran IPS. Dengan kegiatan ini diharapkan siswa lebih aktif dalam belajar dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Baiklah, sekian dari saya mengenai permasalahan IPS pada aspek siswa dan juga solusinya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan dan solusi pada pembelajaran IPS dalam aspek guru. Baiklah, di sini yang pertama kali saya akan membahas permasalahan pembelajaran IPS pada aspek guru. Permasalahan yang terjadi pada guru dalam pembelajaran IPS yaitu guru masih menggunakan metode konvensional, di mana guru masih terbiasa dan nyaman menggunakan metode ceramah dan cerita. Hal ini membuat pembelajaran IPS menjadi monoton sehingga siswa tidak dapat berperan aktif selama masa pembelajaran. Untuk itu, solusi yang dapat kami sampaikan untuk permasalahan pembelajaran IPS pada aspek guru yaitu guru harusnya tidak lagi menggunakan metode ceramah, yaitu dengan menggunakan metode lainnya seperti metode yang digunakan guru yaitu metode diskusi, agar proses pembelajaran tidak monoton dan menjadikan siswa itu lebih aktif. Selain itu, guru juga harus bisa mengaitkan materi pada IPS ini pada konsep keagamaan, terutama agama Islam. Karena apapun yang ada di muka bumi ini dan apapun yang terjadi, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu tidak bisa dipisahkan. Ide gagasan dari peneliti yaitu agar guru mengajak anak-anak untuk mengadakan tafakur alam dalam kurun waktu minimal 1 minggu sekali. Dalam bertafakur alam tersebut, dibuat rundown kegiatannya. Misalnya pertama kali yaitu bertafakur alam. Guru menjelaskan mengenai tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang ada di alam yang Allah ciptakan berbeda-beda jenis, bentuk, rupa. Sama halnya dengan manusia yang memiliki sifat yang berbeda-beda, di mana bisa diambil hikmahnya serta menjadi pelajaran pada murid untuk bersyukur atas kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, guru juga bisa menjelaskan mengenai jangan membuat kerusakan terhadap muka bumi ini, sesama makhluk hidup ataupun sesama teman. Setelah bertafakur tersebut, guru bisa mengajak murid untuk makan bersama agar menjalin tali persaudaraan dengan membuat lingkaran, berbagi lauk, dan sebagainya. Setelah itu, guru bisa membuat permainan-permainan yang kreatif untuk dimainkan setelah itu. Kegiatan ini selain untuk menjalin persaudaraan juga bisa sebagai alat refreshing untuk anak karena dalam seminggu itu mereka penat dan dengan tugas-tugas serta pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan IPS di aspek kurikulum dan kita akan memberikan juga beberapa solusi yang bisa dilakukan atau diterapkan oleh guru IPS di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini sekolah ataupun semua satuan pendidikan menggunakan kurikulum 2013.
Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Nah, sebab pada kurikulum ini pembelajaran itu lebih menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah. Selain itu, proses pembelajaran di kurikulum ini juga dituntut untuk lebih memotivasi siswa lebih berpartisipasi aktif dan berantusias dalam kelas, serta memberikan ruang yang cukup bagi wadah untuk mengembangkan dan mengungkapkan ide atau gagasannya. Selain itu pula minat dan bakat dari peserta didik serta perkembangan fisik dan psikologis dari peserta didik, sehingga hal tersebut juga menimbulkan berbagai problematika yang dialami oleh guru IPS. Nah, berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa guru IPS mengalami beberapa problematika pada saat pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya guru kesulitan dalam menyampaikan materi pada proses pembelajaran karena spesialisasi guru sebelumnya yaitu geografi. Selain itu, guru juga kesulitan dalam menyusun RPP materi karena harus disesuaikan dengan karakter dari peserta didiknya. Nah, selain itu juga faktor dari peserta didik yang sangat heterogen dan sangat sulit untuk aktif dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum ini. Dia belum terbiasa karena kan dia harus aktif, sedangkan dari kurikulum sebelumnya peserta didik hanya menerima pembelajaran dan melakukan tugas, sedangkan pada proses pembelajaran ini mereka dituntut harus aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka belum terbiasa untuk hal itu. Nah, dari problematika yang sudah saya sebutkan tadi, maka ada beberapa solusi yang bisa kita berikan untuk problematika tersebut. Nah, solusinya yaitu pada kurikulum 2013 memang memakai sistem di mana murid belajar untuk mandiri dan guru hanya mengarahkannya saja. Sebenarnya kurikulum ini pada realitanya itu tidak cocok untuk diterapkan pada satuan pengajaran di jenjang ini sekolah dasar. Jadi guru bisa mengatur bahwa kurikulum ini hanya diterapkan di beberapa kelas saja atau hanya sebagian saja. Murid janganlah dilepas untuk melakukan pembelajaran secara sendiri, karena kan kalau misalnya siswa kelas SD jika dilepas untuk melakukan hal tersendiri, itu dia bakal merasa bebas dan tidak terarah. Jadi guru bisa membimbing dan mengarahkan serta memberikan pembelajaran yang sesuai dan efektif. Terus itu kurikulum ini juga memberikan kegiatan bertafakur alam. Nah, ini berarti pada kurikulum ini kita bisa memberikan solusi bahwa kita lebih bisa bertafakur kepada alam atau lebih mengeksplor alam. Jadi anak-anak bisa mengeksplor alam sebagai pengganti dari pramuka, karena kebanyakan dari siswa sekolah dasar lebih memilih bertafakur alam daripada berpramuka karena ada sandi-sandi tertentu di pramuka yaitu Morse yang membuat mereka merasa terbebani karena sudah merasa penat dalam seminggu karena belajar. Baiklah, inilah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan IPS pada aspek sekolah. Permasalahan yang terjadi pada aspek lembaga adalah adanya keterbatasan buku-buku yang relevan. Ketersediaan buku sangat berdampak bagaimana anak bisa belajar mandiri. Sarana yang tersedia pada setiap sekolah tidak sama. Jangankan belajar mandiri, belajar di kelas saja harus berkelompok karena buku yang sangat terbatas, apalagi mengharapkan buku-buku relevan dan anak-anak yang kurang beruntung belum tentu
bisa fotokopi atau membelinya di toko buku. Maka dari itu, solusi untuk permasalahan IPS pada aspek sekolah yaitu yang pertama, pihak sekolah bisa membuat proposal lalu mengirimnya kepada pemerintah agar pemerintah bisa membantu menyediakan buku-buku yang relevan dan mendirikan perpustakaan di sekolah tersebut. Pada contohnya, pihak sekolah bisa memotivasi para guru untuk membuat atau menulis buku mata pelajaran yang relevan untuk muridnya, sehingga selain itu, untuk membantu ketersediaan buku, hal tersebut juga untuk bisa membantu guru memahami materi yang akan diajarkannya. Selain itu, sekolah bisa mengajukan proposal untuk memfasilitasi berupa penanaman pohon-pohon yang rindang, sarana-sarana outbound sederhana, sehingga kegiatan bertawakul alam ini tidak mengharuskan keluar dari lingkungan sekolah, apalagi sampai mengeluarkan biaya banyak, sehingga tidak akan memakan biaya yang banyak agar tafakur alam ini dilaksanakan dalam seminggu sekali. Kesimpulannya itu bahwa ada banyak cara untuk memecahkan permasalahan yang ada pada IPS. Salah satunya masalah yang terjadi pada yang pertama guru, di mana guru masih terbiasa dan nyaman menggunakan metode ceramah dan cerita. Yang kedua siswa jarang untuk mengeluarkan pendapat maupun bertanya. Terkadang siswa sering ribut bersama teman-temannya saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga sekolah, adanya keterbatasan buku-buku yang relevan, ketersediaan buku yang berdampak bagaimana anak bisa belajar mandiri. Yang keempat, kurikulum. Guru IPS mengalami beberapa problematika pada saat pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya guru kesulitan untuk menyampaikan materi, khususnya materi sejarah, dikarenakan spesialisasi dari guru sendiri merupakan dari pendidikan geografi. Maka solusinya adalah yang pertama guru. Salah satu metode yang digunakan guru yaitu metode diskusi, agar proses pembelajaran tidak monoton dan menjadikan siswa itu aktif. Yang kedua siswa, misalkan materi sejarah, guru menggunakan metode drama, di mana murid sebagai tokoh pemeran dalam cerita sejarah itu agar lebih menarik. Yang ketiga sekolah, pihak sekolah bisa memotivasi para guru untuk membuat atau menulis buku pelajaran yang relevan untuk muridnya, sehingga selain untuk membantu ketersediaan buku. Yang keempat, kurikulum. Sebaiknya guru tetap selalu mengarahkan, mengajari, membimbing, dan membantu proses pembelajaran, sehingga murid tidaklah lepas dengan begitu saja.